Dari tahun 1957, manusia sudah mengirim roket ke luar angkasa. Mulai dari satelit pertama, manusia pertama di luar angkasa, dan manusia pertama di bulan. Tapi sayangnya, setelah itu tidak ada lagi misi berawak yang dilakukan untuk mencapai planet-planet yang ada di tata surya kita. Tapi ambisi seseorang telah merubahnya. Elon Musk, presiden dari SpaceX, perusahaan roket antariksa swasta pertama ini, telah merancang dan menjalankan rencananya untuk mengirim manusia pertama ke Mars pada tahun 2024 dan menjadikan Mars sebagai planet yang nantinya juga akan ditinggali oleh manusia secara permanen. Kali ini kita akan membahas rencana manusia untuk mendiami planet Mars secara permanen. Tapi kali ini agak unik. Ide untuk mendiami planet Mars secara permanen datang bukan dari NASA, lembaga antariksa Rusia, ataupun lembaga antariksa yang dimiliki oleh sebuah pemerintah, melainkan datang dari sebuah perusahaan swasta, SpaceX. Dia Elon Musk, adalah seorang pengusaha dan penemu yang memiliki visi masa depan. Kita bisa melihat dari berbagai perusahaan yang dia kembangkan. Tesla, pionir membuat mobil listrik. PayPal, pembayaran digital. Hyperloop Company, membuat kereta penumpang yang berjalan di dalam sebuah tabung hampa udara. Dan tentunya SpaceX, yang berencana mengkolonialisasi planet Mars secara permanen. Pada tahun 2050, SpaceX berencana mengirim 1 juta manusia yang akan hidup secara permanen di planet merah ini. Presiden SpaceX, Elon Musk, mengatakan bahwa pada tahun 2022, mereka akan mengirim wahana tanpa awak yang akan mendarat secara otomatis di planet Mars. Di dalam pesawat yang autopilot ini, akan ada robot yang membangun shelter atau tempat perlindungan para astronot yang nantinya akan mendarat pada tahun 2024. Robot ini akan memanfaatkan pasir ataupun kerikil yang berada di lokasi sekitar pendaratan. Meluburnya menjadi seperti ini. Proses ini mirip membangun menggunakan printer 3D. Dan di tempat ini, para astronot yang dikirim oleh SpaceX akan tinggal. Tempat ini akan melindungi mereka dari panasnya matahari. Maklum, planet Mars atmosfernya sangat tipis dan sering terjadi badai pasir. Jadi, jika terjadi badai pasir, rumah para astronot yang dibangun di dalam gua ini akan relatif lebih aman. Yang kamu lihat sekarang adalah roket Starship. Benda ini berat totalnya sekitar 54.000 ton dan tingginya sekitar 122 meter. SpaceX menyampaikan, biaya untuk sekali meluncurkan roket Starship akan relatif sangat murah. Bahkan dengan ukurannya yang berkali-kali lebih besar, bisa diluncurkan dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan roket Proton ataupun Soyuz yang dimiliki oleh Rusia. Jadi begini, dulu sebelum ada yang namanya SpaceX, setiap peluncuran manusia ataupun satelit ke luar angkasa, yang namanya roket hanya bisa digunakan sekali. Bagian-bagian yang mahal itu dibiarkan berterbangan di luar angkasa. Sebagian besar jatuh dan tenggelam di samudera luas. Elon Musk yang dari kecilnya bercita-cita ingin menjelajahi luar angkasa, melihat hal ini sebagai masalah. Kenapa tidak ada satupun lembaga antariksa di dunia ini yang berusaha mengembalikan roket bagian pertama yang harganya mahal itu untuk digunakan kembali? Berasal dari masalah itu dan cita-cita pribadi Elon yang ingin menjelajahi luar angkasa. Pada tahun 2002, berdirilah perusahaan swasta antariksa pertama di dunia. To build an entire aircraft, in other case, just have to refuel something. So it's really crazy that we build these sophisticated rockets and then crash them every time we fly. This is mad. Elon meyakini SpaceX mampu merampungkan dan meluncurkan roket Starship pada tahun 2022. Roket pertama ini akan berisi berbagai peralatan dan robot yang akan membangun secara otomatis sebelum kedatangan manusia di Mars pada tahun 2024. Tapi apakah mungkin SpaceX mampu mengirim manusia ke Mars pada tahun 2024? Ya, mungkin saja. Tapi mungkin saja bisa mundur. Itu tergantung kepada masalah pendanaan dan ketersediaan teknologi yang sedang dikembangkan. Salah satu inovasi terbesar SpaceX adalah menekan biaya untuk sekali meluncur ke orbit bumi. Sebagai perbandingan,
Roket peluncur satelit Delta IV Heavy dari United Launch Alliance membutuhkan dana sekitar $400 miliar untuk sekali terbang, dan hanya bisa digunakan sekali. Sedangkan roket Falcon Heavy milik SpaceX hanya membutuhkan dana sekitar $90 juta untuk sekali membangunnya, dan bisa digunakan sampai 100 kali peluncuran. Roket Falcon Heavy ternyata juga lebih bertenaga dibandingkan dengan roket Delta IV dari United Alliance. Ini dia bagian paling atas dari Starship, pesawat luar angkasa yang akan membawa manusia bermigrasi ke planet Mars. Tentunya model ini masih dalam pengembangan. Ketika sudah rampung, kira-kira bentuknya seperti ini. Pesawat luar angkasa Starship mampu membawa 100 astronot dan logistik dalam jumlah yang sangat besar. Setelah pendaratan pertama berhasil dan robot-robot otomatis membangun tempat perlindungan di Mars, SpaceX akan mengirim manusia pertama yang akan meneliti dan membangun beberapa hal. Di antaranya mencari ketersediaan air, membuat pertanian hidroponik, dan sebagainya. Jarak rata-rata Bumi dan Mars adalah 100-220 juta kilometer. Ini tentunya jarak yang lumayan jauh untuk ditempuh oleh sebuah roket. Tapi untungnya, karena di luar angkasa tidak ada udara, dan tidak ada gesekan yang akan mengurangi kecepatan roket, roket pendorong tidak perlu menyala setiap saat. Roket pendorong hanya dinyalakan untuk mengoreksi arah dan mempertahankan kecepatan. Walaupun jarak antara Bumi dan Mars 100-220 juta kilometer lebih, jarak antar planet di tata surya tidaklah tetap. Itu tergantung revolusi masing-masing planet atau kecepatan planet mengelilingi matahari. Setiap 2 tahun sekali, jarak antara Bumi dan Mars berada di jarak terdekat. Fenomena ini disebut sebagai close approach. Dari jarak rata-rata Bumi ke Mars 100-220 juta kilometer menjadi 52 juta kilometer saja. Roket yang akan membawa manusia pertama ke Mars ini hanya terdiri dari 2 bagian. Bagian bawah diberi nama Super Heavy. Bagian ini berfungsi untuk mendorong Starship keluar dari orbit Bumi. Setelah sampai keluar angkasa, bagian ini akan dilepaskan dan akan kembali mendarat di Bumi. Pesawat Starship dirancang untuk bisa digunakan sampai 100 kali lebih. Di pabrik yang terletak di Boca Chica, Texas, SpaceX berencana akan membangun lebih dari 1.000 unit Starship dalam jangka waktu 10 tahun. Itu sekitar 100 unit setiap tahunnya. Menurut SpaceX, hal ini bertujuan untuk mencapai jumlah 1 juta manusia di planet Mars pada tahun 2050. Untuk mencapai tujuannya, ketika Bumi dan Mars berada di jarak terdekat, SpaceX akan meluncurkan 3 Starship setiap harinya. Tahap pertama, roket akan meluncur dari Bumi. Setelah mencapai orbit, roket Super Heavy akan kembali ke Bumi dan bisa digunakan kembali. Jadi di sini akan menggunakan 2 Starship. Starship yang pertama berisi kru, dan yang kedua merupakan tanker yang berisi bahan bakar. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak sekali meluncurkan saja? Ya, hal ini bertujuan untuk mengurangi beban. Walaupun roket Super Heavy merupakan roket terbesar yang pernah dibuat oleh manusia, roket Super Heavy tidak mampu mengangkat beban logistik ke Mars dalam sekali meluncur. Setelah mendekati Mars, kecepatannya akan berkurang. Lalu Starship akan melakukan manuver supaya pesawat berada dalam keadaan vertikal. Untuk tahap awal mengirim manusia ke Mars, astronot tidak akan menetap terlalu lama. Melainkan mereka hanya menginstal beberapa peralatan dan melakukan riset, mencari ketersediaan air, membangun pertanian hidroponik, dan sebagainya. Waktu perjalanan dari Bumi ke Mars dan kembali lagi ke Bumi diperkirakan antara 400-450 hari, sekitar setahun lebih. Setelah itu, setiap 2 tahun sekali, ketika jarak Bumi dan Mars berada di jarak terdekat, SpaceX akan berangkatkan astronot dan mengirim logistik untuk membangun real estate yang nantinya akan menampung warga Bumi yang ingin pindah secara permanen ke planet Mars.
menciptakan 1 juta koloni manusia di planet Mars pada tahun 2050 dengan berangkatkan 3 Starship setiap harinya. Satu Starship mampu membawa 100 astronot. Total migrasi dari bumi ke Mars 100.000 orang setiap tahunnya. Dengan mengembangkan sistem transportasi antar planet secara efisien, membangun tempat tinggal, zona pertanian, tambang bahan bakar baru untuk roket, planet Mars merupakan tempat yang sangat menarik bagi mereka yang ingin memulai hidup baru dengan aturan yang berbeda dengan di bumi. Mencari ketersediaan air untuk hidup di Mars, SpaceX berencana akan membangun habitat pemukiman baru mereka di sekitaran wilayah kutub di Mars, di mana di sana ada cadangan air yang beku yang tentunya bisa diekstrak untuk kepentingan sanitasi, perkebunan, peternakan, dan bahkan diolah untuk menjadi bahan bakar roket. Bagaimana menurut kamu? Apakah kalian tertarik untuk pergi dan menetap di Mars? Silakan tulis di kolom komentar. Dan bagaimana dengan masalah pendanaan? Dari mana SpaceX akan mendanai proyek untuk membuat sebanyak infrastruktur yang mahal itu? Mengingat, SpaceX tidak menerima dana langsung dari pemerintah manapun. Kita akan bahasnya pada video selanjutnya. Saya Akbar, sampai jumpa.